Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel saya. Sebelum mulai cerita, sebaiknya kita berdoa. Semoga kita semua terhindar dari hal-hal yang tidak kita inginkan dan selalu memohon perlindungan kepada Yang Maha Kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa. Nama dan tempat saya samarkan. Jika ada persamaan nama dan tempat, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mari kita mulai ceritanya. Setiap tempat punya rahasianya sendiri. Tapi ada satu tempat di mana rahasia itu tak seharusnya dibuka. Dan malam itu, seseorang justru nekat melangkah masuk. Angin sore menyapu daun pisang di halaman, menimbulkan bunyi berderik pelan. Di ujung desa Tegalanyar, berdirilah sebuah rumah kayu tua berwarna coklat pudar, separuh terbenam di bawah rindangnya pohon jati. Dari luar, tempat itu tampak biasa saja, tak ada yang mengira bahwa di dalamnya ada kehidupan yang sedang menunggu untuk berubah. Raffian mengayuh sepeda tuanya pelan. Keranjang rotan di belakangnya berisi potongan kayu basah hasil kerja hari itu. Ia baru saja pulang dari bengkel tempat ia membuat perabot. Wajahnya dibasahi keringat, tapi senyum tak pernah lepas saat ia melihat kepulan asap tipis keluar dari dapur. Itu tanda bahwa Laras sedang menyiapkan makan malam. Baginya, kehangatan rumah itu sudah cukup untuk menghapus lelah dari punggung yang sehari penuh memikul beban. Laras, dengan kain batik lusuh yang dililit di pinggang, menyambut suaminya sambil menyibak rambut yang menutupi pipinya. Tatapannya lembut, namun matanya tampak sedikit sayu belakangan ini. Ia jarang tertawa, suaranya semakin pelan. Tapi Raffian tak pernah menuntut banyak. Ia hanya ingin istrinya tetap di sisinya, apapun bentuk kebisuan yang sedang melingkupi mereka. Di ruang depan, Revan, anak semata wayang mereka, sedang bermain dengan potongan kayu. Ia menyusunnya seperti kapal kecil, lalu meniupnya agar mengapung di baskom air. Tawa kecilnya memenuhi ruangan, mencairkan keheningan yang mulai terasa berat. Laras menatap anaknya lama, seolah menahan sesuatu yang sulit diucapkan. Namun ketika Raffian duduk di sampingnya, ia menunduk, berpura-pura sibuk memetik daun kelor untuk sayur. Malam itu, hujan turun deras. Atap rumah berderak menahan air yang jatuh seperti batu. Di luar, suara kodok bercampur deru angin menciptakan nada ganjil, seperti bisikan jauh dari sela pepohonan. Raffian menutup jendela dan memastikan pintu terkunci. Ia memeluk anaknya yang sudah mengantuk, lalu menatap istrinya yang masih duduk di depan tungku. "Tidurlah, Ras," ucapnya lembut. Laras tak menjawab. Ia hanya menatap api yang menari di tungku tanah liat. Bibirnya bergerak perlahan, seperti sedang berbicara pada sesuatu yang tidak tampak. Raffian mengira ia sedang berdoa. Tapi saat ia mendekat, suara itu menjadi jelas, bukan doa. Sebuah gumaman lirih dalam bahasa yang asing, berulang-ulang, seolah sedang memanggil seseorang. Raffian terdiam di ambang pintu. Ada sesuatu yang terasa berubah dalam udara malam itu. Api yang menyala tiba-tiba bergetar, seperti tertiup angin yang datang dari arah belakang Laras. Padahal, semua jendela tertutup rapat. Dalam cahaya redup, wajah istrinya tampak begitu pucat. Bayangannya di dinding bergetar tak beraturan, seolah punya bentuk sendiri. Ketika Raffian memanggil namanya, Laras tersentak. Ia menoleh cepat, dan sesaat mata mereka bertemu. Ada sesuatu di sana kosong tapi dalam, seperti kolam hitam yang tidak berujung. Lalu ia tersenyum, terlalu lebar untuk disebut wajar. "Aku hanya berbicara dengan ibu," katanya pelan, kemudian bangkit menuju kamar, meninggalkan suaminya yang membeku dalam kebingungan. Malam berlalu perlahan. Ketika semuanya mulai tenang, Raffian terbangun karena mendengar suara ketukan dari bawah lantai kayu. 3 kali, pelan tapi jelas. Ia menahan napas, menatap ke arah tempat tidur Laras dan Revan. Keduanya tampak terlelap. Ia berpikir mungkin hanya tikus.
Namun suara itu datang lagi, kali ini lebih keras. Seperti ada yang mengetuk dari bawah tempat mereka tidur. Ia menurunkan kakinya, meraba lantai. Dingin, terlalu dingin untuk malam tropis. Ia menempelkan telinganya ke papan. Dari bawah sana, terdengar lirih. Seperti suara perempuan berbisik, "Tolong aku." Raffian berdiri cepat. Ia menatap ke arah Laras. Tapi perempuan itu tetap diam. Matanya terpejam. Napasnya teratur. Tak ada tanda ia mendengar apapun. Raffian menggigit bibirnya, menahan gemetar. Ia berjalan keluar kamar, menuju dapur. Api di tungku sudah padam, namun aroma bunga melati memenuhi udara. Harumnya menusuk, tak seperti biasanya. Dan di dekat pintu belakang, ia melihat tanah becek bekas jejak kaki perempuan yang basah, mengarah keluar rumah menuju sumur di belakang. Ia membuka pintu perlahan. Hujan sudah reda, namun kabut tebal menggantung di udara. Dari kejauhan, samar-samar ia melihat seseorang berdiri di tepi sumur. Sosok itu diam, rambutnya menjuntai menutupi wajah. Gaunnya putih, menempel di kulit karena lembab. Raffian memanggil, tapi suara tak keluar. Sosok itu menunduk, kemudian perlahan menengok ke arah rumah. Dan sekejap kemudian, lenyap di antara kabut. Pagi datang membawa aroma basah tanah. Burung-burung kembali bernyanyi, namun ada yang aneh di halaman. Raffian menemukan kain batik Laras tergantung di pagar, basah dan penuh lumpur, padahal semalam ia memakainya di kamar. Ia tak menanyakannya, hanya memandangi istrinya yang sedang menanak nasi. Wajahnya tampak seperti biasa, terlalu tenang. Hari-hari berikutnya berjalan aneh. Setiap senja, Laras duduk di belakang rumah, memandangi sumur tua tanpa bicara. Kadang ia menunduk lama, seolah sedang mendengarkan sesuatu dari dalam air. Rayvan dilarang mendekat ke sana, dan Raffian berusaha menuruti, walau rasa penasaran makin menekan. Suatu sore, Laras berkata tanpa menatap suaminya, "Di bawah sana tenang sekali, Vian." Airnya seperti berbicara. Raffian menatapnya lama. "Jangan ke sana lagi, Ras. Aku takut terjadi apa-apa." Laras tersenyum, lembut tapi dingin. "Kau tak perlu takut. Aku tahu apa yang kupanggil." Sore itu, angin berhenti berembus. Hutan sunyi. Dan untuk pertama kalinya, Raffian menyadari sesuatu yang tak pernah ia perhatikan sebelumnya. Bayangan istrinya tak lagi tampak di tanah ketika matahari menyentuh kaki langit. Malam turun tanpa bintang. Langit seperti kain hitam tebal yang menekan atap rumah kayu di ujung kampung. Raffian menyalakan lampu minyak di ruang depan. Cahayanya bergoyang pelan ditiup angin yang menyusup lewat celah dinding. Laras duduk di lantai, menenun tikar dari pandan kering. Wajahnya datar, seolah jiwanya sedang berjalan di tempat lain. Beberapa hari belakangan, suasana rumah menjadi aneh. Udara di dalam selalu terasa lembab, walaupun jendela dibuka setiap pagi. Bau anyir samar kadang muncul, seperti air sumur yang terlalu lama tak disentuh matahari. Rayvan sering mengeluh kalau mendengar seseorang bernyanyi di bawah kolong rumah. Suaranya lembut, tapi sedih. Ketika Raffian mencoba mendengarkan, tak ada apa-apa selain derit papan tua. Suatu malam, Raffian terbangun karena lantai bergetar halus. Ia menoleh, melihat istrinya duduk di tepi ranjang, menatap lantai dengan mata terbuka lebar. Laras tidak berkedip, bibirnya bergetar seolah menirukan sesuatu. Raffian memanggil namanya pelan, namun tidak ada respons. Ia menggoyang bahu perempuan itu, tapi yang ia rasakan hanya dingin, seperti menyentuh batu di dasar sungai. Tiba-tiba, dari bawah papan lantai, terdengar suara gerakan cepat, berat, dan basah. Raffian spontan menunduk. Suara itu berhenti, lalu terdengar bisikan samar, seolah seseorang sedang memanggil. Tidak jelas kata-katanya, namun nada lirihnya menembus dada. Ia menggigil,
memandang ke arah istrinya yang kini tersenyum samar. Dia belum pergi, katanya tanpa mengalihkan pandangan dari lantai. Dia masih di sini. Raffian menelan ludah. Siapa? Laras tak menjawab. Ia berdiri, lalu melangkah perlahan ke ruang depan. Setiap pijakan kakinya mengeluarkan bunyi nyaring di papan kayu, seakan rumah itu menahan napas. Raffian mengikuti dari belakang, tapi langkahnya terhenti ketika ia melihat sesuatu di bawah kursi. Setitik air menetes dari celah lantai. Airnya bukan bening, melainkan keruh, nyaris hitam, dan berbau lumpur. Ketika Raffian mengangkat papan, di sana tak ada genangan, hanya tanah lembab dan sepotong kain putih kotor yang terbenam separuh di tanah. Ia menyingkirkannya dengan tongkat, tapi benda itu seperti menempel, tak mau diangkat. Dari arah belakang, suara Laras terdengar, "Jangan sentuh, itu milik ibu." Raffian memutar tubuh cepat. Istrinya berdiri di ambang pintu dapur, rambutnya acak-acakan, matanya menatap kosong. Cahaya lampu minyak membuat wajahnya tampak pucat, hampir tembus pandang. "Siapa ibu?" tanyanya pelan. Laras berjalan mendekat, dan tanpa menjawab, ia meraih kain itu dari tanah. Seketika ruangan menjadi sunyi, bahkan jangkrik pun berhenti bersuara. Laras menggenggam kain itu di dada, lalu berbisik, "Dia yang menjaga rumah ini sebelum kita datang." Setelah malam itu, Raffian tidak lagi bisa tidur nyenyak. Setiap kali ia memejamkan mata, telinganya menangkap bisikan samar dari bawah tempat tidur. Kadang suara itu seperti suara Laras, kadang seperti anak kecil, dan kadang tak bisa diidentifikasi sama sekali. Jika ia menyalakan lampu, suara itu lenyap. Namun begitu redup, suara itu kembali. Selalu dimulai dengan helaan napas panjang, lalu diikuti dengan ketukan berirama. 3 kali, diam. 2 kali, diam lagi. Seolah sedang berbicara dalam bahasa yang tak dikenal manusia. Suatu pagi, Revan menolak makan. Ia hanya duduk di pojok, memeluk lutut, matanya sembab. "Ibu sering duduk di bawah, ya?" katanya pelan. "Semalam aku lihat tangannya keluar dari celah lantai." Raffian menatapnya dengan napas tercekat. "Jangan bicara yang aneh-aneh. Ibumu tidur di sampingku semalam." Anak itu menggeleng keras. "Bukan mimpi, ibu yang di kamar beda." Suaranya nggak sama. Kata-kata itu menghantui Raffian sepanjang hari. Ia mencoba sibuk di bengkel, tapi pikirannya terus berputar. Saat senja tiba, ia pulang cepat dan langsung memeriksa kolong rumah. Dengan lentera di tangan, ia merunduk di bawah lantai. Hanya ada tanah, akar pohon, dan beberapa papan tua. Tapi di tengah kegelapan, ia melihat sesuatu yang membuat jantungnya berhenti sesaat. Bekas tapak kaki manusia yang basah berjejer mengelilingi tiang tengah rumah. Jumlahnya ganjil, hanya 11. Tidak ada jejak keluar, seolah yang berjalan di sana tidak pernah meninggalkan tempat itu. Ketika ia keluar dari bawah rumah, Laras sudah berdiri menunggunya. "Kau mencari apa, Vian?" Suaranya datar, tapi matanya berkilat seperti marah. Raffian mencoba tersenyum, hanya memeriksa lantai. Ada suara tikus mungkin. Laras menatapnya lama. Bukan tikus, dia memang tinggal di sana. Malam itu, hujan kembali turun. Raffian tidak menyalakan lampu. Ia duduk di depan tungku, menatap bara kecil yang tersisa. Laras duduk di belakangnya, diam. Hanya suara air hujan di atap yang menemani. Namun di sela suara deras itu, ada sesuatu yang lain. Nada rendah seperti nyanyian lama. Lembut, melingkar, memanggil. Laras mulai bersenandung mengikuti, tanpa sadar. Liriknya tak dikenal, tapi terasa menekan dada. Raffian menatap istrinya dengan ngeri. Suara itu bukan hanya keluar dari mulut Laras, melainkan juga dari bawah lantai. 2 suara yang identik, saling bersahutan. Satunya kering, satunya basah. Satunya di dunia, satunya entah di mana. Api di tungku tiba-tiba padam.
rumah tenggelam dalam gelap, dan dari bawah sana terdengar tawa kecil perempuan serak, panjang, dan menggema seperti dari perut bumi. Kabut turun lebih cepat dari biasanya. Jalanan desa yang biasanya ramai suara ayam kini sepi. Hanya suara cengkerik yang terdengar di sela-sela pohon pisang. Di tengah kabut itu, rumah Raffian tampak seperti bayangan di ujung dunia sunyi, dingin, dan jauh dari segalanya. Sudah seminggu lebih, orang-orangan melewati halaman rumah mereka. Anak-anak tak lagi bermain di depan pagar. Mereka bilang, setiap menjelang senja, ada suara yang memanggil dari arah sumur. Lembut, meniru suara ibu mereka sendiri. Dan siapapun yang menjawab, akan demam keesokan harinya. Pagi itu, Raffian mengetuk pintu rumah tetangganya, Bu Mirah, seorang janda tua yang dulu sering membantu Laras menjemur pakaian. Ia ingin meminjam ember dan sekalian bertanya apakah belakangan sering terdengar suara aneh. Tapi begitu pintu dibuka, Bu Mirah langsung menunduk, tak berani menatap. "Maaf, Fian," katanya cepat, "aku tak bisa bantu apa-apa lagi." Katanya, "Rumahmu sudah dijaga sesuatu." Kata-kata itu menusuk seperti pisau dingin. Raffian mencoba tersenyum, tapi suaranya nyaris tak keluar. "Dijaga apa maksudnya, Mirah?" Perempuan itu hanya menggeleng, matanya bergerak ke kanan kiri seolah takut ada yang mendengar. "Aku cuma tahu, sejak Laras sering duduk di belakang rumah, ayam-ayam kami banyak mati. Malam-malam, aku dengar orang tertawa di ladang. Suaranya mirip dia, tapi dari jauh, panjang, dan basah." Raffian tak menjawab. Ia berbalik pergi, langkahnya berat. Setiap tatapan orang yang ia lewati terasa seperti duri di punggung. Di bengkel pun, teman-teman kerjanya mulai menjauh. Ada yang pura-pura sibuk, ada yang tak mau menyapa sama sekali. Ia mendengar desas-desus kecil, Laras sudah bukan manusia lagi. Mereka tinggal satu atap dengan sesuatu dari bawah tanah. Malamnya, Raffian duduk di teras sambil mengupas kayu. Laras keluar membawa secangkir teh, meletakkannya di dekatnya. Aroma melati samar menguar dari rambutnya. "Kau capek?" tanyanya lembut, seperti dulu seperti Laras yang ia kenal. "Sedikit," jawabnya pendek. Perempuan itu menatap ke arah jalan desa yang lengang. "Mereka mulai membenciku." "Ya." Raffian menahan napas. "Mereka cuma takut, Ras." Laras tersenyum. "Takut pada apa yang mereka tak fahami. Tapi kau tahu, Fian, bukan mereka yang harus takut." Ucapan itu membuat bulu kuduknya berdiri. Tatapan Laras kembali menembus jauh ke arah pepohonan, seolah sedang melihat sesuatu yang tak tampak bagi mata biasa. Saat ia menatap lebih lama, Raffian menyadari ada sesuatu di belakang istrinya, sebuah bayangan samar, berdiri tegak di antara batang bambu. Bentuknya menyerupai perempuan berambut panjang. Begitu Raffian berkedip, bayangan itu lenyap. Laras pun beranjak masuk tanpa sepatah kata. Beberapa hari kemudian, seorang anak tetangga sakit parah. Ibunya bersumpah melihat bayangan Laras berdiri di tepi ranjang anaknya malam sebelumnya. Berita itu menyebar cepat. Sore itu, 2 orang warga datang ke rumah Raffian. Mereka berbicara dengan nada hati-hati, tapi jelas kalau keadaan ini berlanjut, kami minta kalian pindah. Raffian hanya menunduk. Tidak ada tenaga untuk marah. Ia tahu melawan hanya akan membuat keadaan makin buruk. Laras mendengarkan dari balik pintu. Ia tidak menangis, tidak bicara, hanya menatap tanah dengan mata kosong. Setelah warga pergi, ia berkata pelan, "Mereka ingin mengusirku, tapi aku sudah lebih dulu tinggal di sini daripada mereka." Raffian terpaku. "Apa maksudmu? Rumah ini bukan milik kita sepenuhnya, Fian." Ia tersenyum kecil, lalu menatap keluar jendela. Ada yang tinggal lebih dulu, dan dia tidak suka diganggu. Malam itu, hujan turun disertai petir. Di luar, pohon-pohon menunduk tertiup angin.
Raffian berusaha menenangkan diri di ruang depan. Namun saat kilat menyambar, ia melihat sesuatu lewat pantulan kaca jendela. Sekelebat bayangan putih melintas cepat di belakang Laras yang sedang duduk menatap api. Tapi tak ada apa-apa ketika ia menoleh langsung. Laras memanggilnya tanpa menoleh. "Kau lihat dia juga?" "Ya." Raffian tak mampu menjawab. Suaranya tercekat di tenggorokan. "Ibu sudah lama menunggu," lanjut Laras. Dia bilang waktunya hampir tiba. Setelah kalimat itu, lampu minyak berkedip lalu padam. Gelap menelan ruangan. Dari kolong rumah, terdengar langkah pelan berjalan memutari tiang, diiringi bisikan rendah seperti lagu pengantar tidur. Raffian memeluk Revan erat di kamar, sementara Laras tetap di dapur, menyanyikan lagu yang sama dengan suara lembut. Sama persis dengan yang terdengar dari bawah lantai. Keesokan harinya, kabar beredar cepat. Ayam-ayam milik Bu Mirah mati semua. Lehernya terpuntir seperti dipelintir tangan manusia. Di pagi yang dingin itu, tak ada satupun warga yang berani lewat depan rumah mereka lagi. Dan untuk pertama kalinya sejak tinggal di Tegalanyar, Raffian merasa rumahnya bukan lagi tempat tinggal melainkan sebuah perbatasan antara dunia yang ia kenal dan sesuatu yang seharusnya tak pernah disentuh manusia. Sore itu, langit menggantung kelabu di atas pepohonan. Raffian berdiri di belakang rumah, menatap sumur tua yang diam seperti mata raksasa menatap balik ke arahnya. Di dasar sumur, ia mendengar sesuatu berdesir pelan, seperti napas yang datang dari jauh. Setiap kali ia mendekat, udara di sekitarnya berubah dingin, seperti dihinggapi kabut yang tak terlihat. Sejak warga menolak berbicara dengannya, pikirannya mulai kacau. Ia merasa diburu bayangan masa lalu yang tak pernah benar-benar hilang. Bayangan itu bernama Sundari, nama yang ia buang jauh-jauh. Namun kini kembali memanggilnya di antara rintik malam. Bertahun-tahun lalu, sebelum rumah itu dibangun, Raffian hanyalah seorang pemuda yang hidup miskin di pinggiran hutan. Ayahnya meninggal muda, dan ibunya menjual apapun yang bisa dijual untuk bertahan hidup. Saat itu, ia telah jatuh hati pada Laras, gadis cantik yang sering membantu ibunya menumbuk padi. Mereka tumbuh bersama, saling menggantungkan harapan di bawah pohon nangka tua di tepi ladang. Namun kebahagiaan mereka terhenti tiba-tiba ketika Laras jatuh sakit. Tubuhnya demam tinggi berhari-hari, kulitnya membiru seperti kekurangan darah. Tak ada tabib di kampung yang bisa menolong. Raffian mencoba segalanya dari jamu sampai mantra buatan tetua desa, semuanya gagal. Hingga suatu malam, seorang perempuan asing datang ke depan rumahnya membawa lentera kecil. Rambut perempuan itu panjang sampai punggung, matanya tajam, dan kulitnya pucat seperti sinar bulan. Ia memperkenalkan diri dengan suara serak lembut. "Namaku Sundari. Aku datang karena dipanggil oleh tangisanmu." Raffian terkejut. Ia tidak mengenal perempuan itu, tapi entah kenapa, saat menatap matanya, ia tak bisa menolak. Sundari berjalan masuk, tanpa diminta, langsung menuju kamar tempat Laras terbaring. Ia duduk di sisi ranjang dan mengelus dahi gadis itu. "Jiwanya setengah pergi," bisiknya. "Kau mau dia kembali?" Tanpa pikir panjang, Raffian menjawab, "Aku mau apa saja, asal dia hidup." Sundari tersenyum samar. "Segala yang hidup punya harga." Ia kemudian mengeluarkan botol kecil berisi cairan hitam. "Teteskan ini ke mulutnya sebelum tengah malam. Setelah itu, panggil namanya 3 kali di dekat air. Tapi ingat, jangan menatap bayangannya di air itu. Jika kau menatap, jiwamu ikut tertarik ke sana." Raffian mengangguk, walau jantungnya berdebar kencang. Malam itu, ia melakukan apa yang diperintahkan. Ia membawa Laras ke tepi sungai kecil di belakang rumah, meneteskan cairan itu ke bibirnya, lalu memanggil namanya perlahan. Udara mendadak berubah dingin, air di sungai berhenti mengalir. Dari permukaannya muncul kabut tipis, dan di dalam kabut itu, wajah Laras tampak melayang, seolah tidur di balik air.
Laras, panggilnya dengan suara bergetar. Wajah itu tersenyum, lalu perlahan tenggelam. Seketika, Laras yang terbaring di tanah membuka matanya. Nafasnya kembali, tubuhnya hangat lagi. Raffian menangis lega tanpa menyadari satu hal, bayangannya di permukaan sungai telah hilang. Keesokan harinya, Sundari kembali. Dia sudah sembuh, katanya datar. Tapi jangan lupa janji yang kau ucapkan. Raffian mengernyit. Janji apa? Perempuan itu menatapnya lama, bibirnya tersenyum samar. Kau bilang aku mau apa saja, maka kelak, ketika waktunya tiba, sesuatu akan datang menagihnya. Raffian mengira itu hanya ucapan seorang dukun aneh. Ia berterima kasih dan tidak pernah mencarinya lagi. Laras pulih total, dan beberapa bulan kemudian mereka menikah. Hidup berjalan normal selama bertahun-tahun. Sampai suatu ketika, saat mereka pindah ke rumah baru dekat hutan, Laras bermimpi aneh tentang seorang perempuan di bawah air yang memanggil namanya. Kini, bertahun kemudian, suara itu benar-benar memanggil lagi. Ketika Raffian menatap air sumur, gelembung kecil muncul di permukaan, lalu pecah perlahan. Aroma melati tercium kuat. Ia mundur setapak, hatinya berdebar. Dalam pantulan air, ia melihat dua bayangan berdiri di belakangnya, dirinya sendiri dan satu lagi sosok perempuan berambut panjang. Tapi bukan Laras. Wajah itu milik seseorang yang sudah lama seharusnya tak ada di dunia ini. Sundari menatapnya dari balik pantulan air, matanya berkilat kehijauan. Janji tak bisa dihapus waktu. Fian, kau menyelamatkan yang satu, tapi meninggalkan yang lain di bawah. Kini keseimbangan harus kembali. Raffian memejamkan mata, menahan takut. Apa yang kau inginkan dariku? Suara dari sumur menjawab dengan nada bergetar. Bukan darimu, dari dia yang kau panggil istri. Permukaan air mendadak beriak keras, seolah ada sesuatu yang mencoba keluar. Raffian berlari menjauh, tapi langkahnya terasa berat, seperti diinjak tanah basah. Di belakangnya, dari arah dapur, Laras memanggil. Suaranya lembut, tapi penuh gema. Kau bicara dengan siapa? Fian. Raffian menoleh. Laras berdiri di ambang pintu, wajahnya datar, rambutnya terurai basah. Aku dengar dia menyebut namaku, ucapnya tanpa ekspresi. Kau masih menyimpan sesuatu dariku? Ya. Ia tak sanggup menjawab. Tenggorokannya kering. Laras melangkah pelan. Kakinya meneteskan air, meninggalkan jejak di lantai. Kau tahu apa yang terjadi pada orang yang melanggar janji? Fian, katanya dengan senyum yang tak lagi manusiawi. Udara tiba-tiba berbau tanah basah. Lampu minyak bergoyang hebat. Raffian mundur hingga punggungnya menabrak dinding. Laras berhenti tepat di depannya. Matanya berubah gelap seluruhnya. Sundari sudah datang, dan aku sudah separuh miliknya. Raffian terpaku. Dunia di sekitarnya berputar. Ia akhirnya mengerti kesembuhan yang ia minta dulu bukanlah anugerah, melainkan penukaran. Dan sejak malam itu, Laras tidak lagi sepenuhnya menjadi Laras yang dulu ia cintai. Angin berdesir dari arah sumur, membawa suara yang nyaris seperti tawa perempuan. Tawa yang dulu pernah terdengar di tepi sungai. Tawa yang kini kembali menagih janji yang tak bisa ditebus. Malam turun perlahan, diselimuti hujan tipis yang membuat udara menggigil. Di dalam rumah, lampu minyak di ruang tengah berkelip seperti napas yang hampir padam. Revan duduk memeluk adik perempuannya, Nira, yang ketakutan sejak sore. Sejak ibunya jatuh sakit beberapa hari lalu, rumah itu terasa berbeda, dingin dan penuh bisikan. Dari kamarnya, mereka bisa mendengar suara langkah ringan di koridor. Meski semua orang tahu hanya ayah mereka yang terjaga, tapi langkah itu terdengar terlalu halus untuk kaki pria dewasa, terlalu ringan, seperti milik seseorang yang berjalan tanpa menapak. Revan, bisik Nira pelan. Ibu di dapur lagi. Revan menatap jam dinding yang hampir menunjukkan tengah malam. Gak mungkin,
Tadi ayah bilang ibu tidur. Beneran? Aku lihat bayangannya lewat di jendela, kata Nira sambil menunduk. Matanya basah. Revan bangkit perlahan. Ia tahu adiknya tak mungkin berbohong. Dingin menjalar dari ubun-ubun sampai kaki. Ia berjalan menuju ruang tengah, berhenti sejenak di depan lemari tua tempat ayahnya biasa menyimpan lampu. Ketika ia menyalakan satu lentera kecil, nyalanya menyorot ke arah dapur dan benar, ada seseorang berdiri di sana. Punggungnya tegap, rambutnya terurai panjang sampai punggung, basah menetes seperti habis mandi. Tubuh itu membelakanginya, menghadap jendela yang memantulkan cahaya petir dari luar. "Ibu?" panggil Revan ragu. Sosok itu tidak menjawab. Ia hanya miring sedikit, cukup untuk membuat wajahnya terlihat di sisi bayangan jendela. Wajah pucat, mata kosong, dan bibir tersenyum samar. Namun yang membuat darah Revan membeku bukan itu melainkan sesuatu yang tak ada di bawah tubuhnya. Bayangannya, sosok itu berdiri di bawah cahaya lentera, tapi lantai di bawahnya kosong. Revan menutup mulutnya menahan teriakan. "Ibu!" ulangnya lagi, suaranya bergetar. Perempuan itu menoleh perlahan. Gerakannya seperti boneka yang engselnya ewes tersentak, tapi teratur. "Kenapa belum tidur?" Suaranya datar, tidak lagi seperti suara manusia. Revan mundur selangkah. "Aku cuma mau ambil air." "Air?" Senyum itu melebar. "Jangan ke sumur. Di sana banyak yang menunggu." Ia melangkah mendekat, kakinya menimbulkan suara seperti kain basah diseret di lantai. Setiap langkahnya membuat lentera di tangan Revan bergetar. Ketika ia sudah cukup dekat, Revan bisa mencium aroma melati yang menyengat. Matanya menatap lurus ke wajah perempuan itu, tapi tatapan itu tidak mengenali dirinya sebagai anak. Itu bukan ibunya. Bukan lagi. Revan spontan berlari ke kamar, menyeret Nira ke bawah ranjang. Dari celah kecil, mereka melihat kaki seseorang berjalan masuk perlahan. Namun yang mereka lihat membuat mereka nyaris berhenti bernapas. Kaki itu bukan seperti manusia. Dari lutut ke bawah, kulitnya gelap dan lembab, meneteskan air setiap kali menapak. Suara itu berhenti tepat di depan tempat tidur. "Revaan," panggilnya lembut. "Kamu sembunyi dari ibu?" "Ya." Nira menutup mulutnya rapat-rapat. Air mata mengalir pelan ke pipinya. Revan memegang bahu adiknya, berusaha menahan napas agar tak terdengar. Keheningan menggantung beberapa detik yang terasa seperti selamanya. Lalu terdengar tawa kecil, samar, seperti berasal dari dasar sumur. "Nak, kalau kamu keluar sekarang, ibu kasih sesuatu. Mau?" Suara itu makin dekat, seperti berbisik tepat di telinga mereka. Lentera di meja redup, lalu padam sepenuhnya. Gelap total. Raffian terbangun oleh jeritan yang menggema dari kamar anak-anak. Ia berlari secepat mungkin, membuka pintu dengan napas tersengal. Tapi ketika masuk, ruangan itu kosong. "Revan." "Nira," panggilnya keras. Hanya suara hujan yang menjawab. Tirai jendela terbuka sedikit, menampakkan taman belakang yang diselimuti kabut tebal. Di tengah halaman, ia melihat sesuatu bergerak. Dua sosok kecil berlari ke arah sumur. "Revaan!" ia berteriak, menerobos hujan tanpa pikir panjang. Kakinya tergelincir di tanah licin, tapi ia terus memaksa. Saat mendekat, ia melihat Revan memeluk adiknya erat-erat di tepi sumur. "Mereka di dalam." "Ya!" teriak Revan histeris. "Ada tangan yang narik ibu." Raffian menatap ke dalam sumur, dan benar airnya bergolak. Dari dalam muncul gelembung besar, lalu sesuatu menjulur ke permukaan. Sebuah tangan pucat, panjang, dengan jari-jari seakan tulang belulang. Tangan itu mencengkeram tepi sumur. Raffian spontan menarik kedua anaknya mundur. "Masuk rumah, cepat!" Tapi suara dari dalam sumur memanggil lagi. Suara laras. "Vian, tolong aku." Ia berhenti. Itu suara yang sangat ia kenal, lembut, penuh permohonan. Ia hampir melangkah mendekat,
Tapi Revan menarik tangannya. Itu bukan ibu. Ya, itu suaranya. Tapi bukan dia. Namun sebelum ia sempat menjawab, sesuatu melompat dari dalam sumur. Sosok perempuan dengan rambut panjang basah menjuntai, matanya memancarkan cahaya kehijauan. Tubuhnya menggantung di udara, tidak menyentuh tanah. Nafas Raffian tercekat. Sundari, atau entah apa yang tersisa darinya. Sosok itu menatap mereka bertiga, lalu tersenyum. Janji sudah lama tertulis. Kini waktunya menjemput. Udara di sekitar mereka berubah dingin, dan tanah di sekitar sumur mulai retak. Dari celahnya keluar uap hitam, berputar seperti kabut hidup. Raffian memeluk kedua anaknya, lari ke rumah tetangga. Sekarang, tapi ayah cepat. Revan menggandeng adiknya dan berlari menembus hujan. Dari belakang, ia mendengar suara ayahnya berteriak. Disusul dentuman keras seperti sesuatu yang pecah di dalam bumi. Ketika Revan menoleh, ia melihat cahaya hijau menyembur dari sumur, lalu lenyap begitu saja, meninggalkan hening yang menusuk. Beberapa menit kemudian, mereka tiba di rumah Pak Rono. Orang tua itu segera keluar membawa senter. "Kenapa kalian basahku begini?" tanyanya panik. Revan hanya bisa menunjuk ke arah rumahnya yang tertutup kabut tebal. "Ibu, diambil sesuatu dari sumur," katanya lirih. Pak Rono menatapnya tak percaya. Tapi ketika ia menyorotkan senter ke arah sana, ia melihat sesuatu bergerak di jendela rumah Raffian. Sebuah bayangan berdiri di balik kaca, namun anehnya, bayangan itu tidak memiliki kaki. Hujan berhenti sebelum fajar. Kabut menggantung rendah di antara batang pisang, menutupi jalanan setapak menuju rumah Raffian. Tak ada ayam berkokok, tak ada suara manusia. Seolah seluruh desa menahan napas menunggu sesuatu yang tak ingin disebut. Pagi itu, Pak Rono dan dua warga lain memberanikan diri datang ke tempat kejadian. Mereka menemukan pagar rumah terbuka lebar, berderit pelan tertiup angin. Tanah di halaman penuh lumpur bercampur sisa air sumur yang meluap. Di tengah halaman, hanya ada satu hal yang tersisa, sandal Raffian. Sepasang, basah, menghadap ke arah lubang sumur yang kini tertutup papan kayu. "Tidak ada jasad," kata Pak Rono pelan. Setelah menyalakan senter dan menyorot ke dalam, airnya tenang, tapi dalam sekali, seperti tak punya dasar. Warga lain menatap satu sama lain, enggan bicara. Revan dan Nira duduk di beranda rumah Pak Rono, diselimuti kain goni. Mata mereka sembab. Sejak malam itu, tak ada satu kata pun keluar dari mulut mereka. Mereka hanya diam, seperti menatap sesuatu yang hanya bisa mereka lihat sendiri. Beberapa orang mencoba bertanya, "Ayahmu kemana, Nak?" Revan hanya menjawab lirih. Dia ikut menutup pintu. Tak seorang pun mengerti maksudnya. 3 hari setelah kejadian, hujan kembali turun. Hujan yang aneh, tak deras, tapi tak berhenti. Airnya membawa bau anyir tanah yang lama tak tersentuh cahaya. Desa Tegalanyar berubah muram. Orang-orang gan menyalakan lampu malam. Anak-anak dilarang keluar rumah setelah azan maghrib. Namun ada satu hal yang lebih menakutkan. Setiap malam, dari arah sumur rumah Raffian, muncul cahaya hijau samar. Kadang terlihat dari kejauhan seperti lentera, kadang berdenyut seperti napas. Setiap kali cahaya itu muncul, anjing-anjing di desa melolong bersahutan, dan ayam-ayam tiba-tiba diam seolah kehilangan suara. Suatu malam, Pak Rono memutuskan menutup sumur itu dengan tanah. Ia membawa cangkul, ditemani 3 pemuda desa. Tapi ketika sekop pertama menancap tanah, mereka mendengar suara dari dalam seperti bisikan halus memanggil nama mereka satu persatu. "Rono." Suara itu lembut tapi dingin. Pria tua itu terpaku, matanya membulat. "Kau dengar?" bisiknya pada salah satu pemuda. Belum sempat dijawab, papan penutup sumur bergetar. Dari celah di tengahnya, keluar asap tipis berwarna keberakan, naik perlahan dan berputar mengelilingi mereka. Lalu suara itu terdengar lagi.
Kali ini lebih jelas, lebih dekat. Kenapa kalian ganggu rumahku? Mereka lari tanpa menoleh. Cangkul dan sekop tertinggal begitu saja di lumpur. Sejak malam itu, tak ada satupun warga yang berani mendekati rumah tersebut. Mereka bahkan mengalihkan jalur jalan baru agar tak perlu lewat di depannya. Beberapa bulan berlalu, desa mulai tenang, seolah berusaha melupakan. Orang-orang menyebut kejadian itu sebagai malam yang hilang. Tak ada yang menulis laporan, tak ada yang datang mencari. Semua hanya diam dan menatap tanah ketika nama Raffian disebut. Namun, ada yang tak berubah, dua anak itu. Revan kini lebih pendiam, matanya selalu mengarah ke hutan setiap kali matahari terbenam. Nira sering berbicara sendiri di belakang rumah Pak Rono, duduk menghadap pohon pisang sambil menggenggam bunga melati. Setiap kali ditanya apa yang ia lakukan, jawabnya selalu sama. Ibu minta ditemani sebentar saja. Suatu pagi, Revan menghilang. Pak Rono menemukannya di tepi hutan, berdiri di depan batu besar berlumut. Di batu itu, terukir garis samar menyerupai huruf. Ketika dibersihkan, mereka membaca tulisan yang membuat dada mereka merinding. Laras sudah pulang. Jangan buka jalan ke sumur. Sejak itu, Revan tak mau tidur di dalam rumah. Ia memilih berbaring di beranda, seolah menunggu seseorang. Setiap malam ia membawa lampu kecil, menatap lurus ke arah jalan menuju rumah lamanya. Kadang, orang yang lewat malam hari bersumpah melihat seorang pria berdiri di sampingnya berpakaian lusuh. Tubuhnya basah kuyup, menatap ke arah yang sama. Tapi ketika disapa, Revan selalu menjawab pelan, "Tak ada siapa-siapa di sini, Pak. Cuma aku yang menunggu giliran." Tahun berganti, desa Tegalanyar semakin sepi. Banyak warga pindah ke tempat lain. Rumah Raffian dibiarkan kosong, ditelan lumut dan akar pohon liar. Sumurnya ditutup dengan semen, dan di atasnya tumbuh rumput liar yang tak pernah layu. Namun setiap kali malam Jumat tiba, dari arah sana terdengar suara samar, suara perempuan menyanyikan lagu Nine Bobo dengan nada yang sama seperti dulu Laras nyanyikan untuk anaknya. Kadang diiringi suara laki-laki menjawab dengan lirih, seolah berbicara dari balik tanah. Warga yang masih tinggal memilih pura-pura tak mendengar. Mereka hanya menutup pintu lebih awal dan menyalakan dupa di depan rumah. Bagi mereka, malam itu sudah tak termasuk dalam hitungan waktu manusia. Mereka percaya ada satu malam di desa itu yang tak pernah tercatat di kalender. Malam ketika batas antara hidup dan mati berhenti sejenak, membuka celah kecil bagi mereka yang tak sempat berpamitan. Malam yang membuat setiap warga Tegalanyar berjanji tak akan pernah lagi menyebut nama Laras, Raffian, atau sumur di belakang rumah itu. Sebab mereka tahu, di balik tanah yang tenang, masih ada seseorang yang menjaga. Seseorang yang belum selesai menutup pintu.